Hai semua, welcome back to the part 2 of IDN Live. Ya, part 2 guys. Tadi aku pindah, soalnya tadi aku end dulu karena kopi saya sudah balik dan orang-orang juga berlalu lalang makin banyak tadi. Jadinya ya udah kita pindah ke kamar aja. Ini kamar saya guys. Warnanya aku tuh pengen warna coklat gelap kan guys untuk kamar ini warnanya. Tapi pas jadi tuh jadinya coklat terang. Mau dicat lagi juga kayak gimana? Part 2. Hai. Makasih banyak ke Calvin combatnya. Sesie. Kalian masuk warteg gak masuk dong. Kemarin udah lumayan lama gak sih episodenya itu ada. Udah ngapain aja hari ini lah, banyak. Sudah melakukan banyak hal. Biasanya udah mengantuk jam segini. Sekarang di kamar aku guys, ini adalah kamar aku. Lihat ini udah ada bantal, udah siap tidur. Ke teater gak kak? Aduh, enggak dong, lagi liburan say. Ada rencana liburan kemana aja? Mau kemana-mana, kalian masih mancing sih guys. Doain ya jadi, amin. Abis mancing tuh sorenya langsung ada ibadah di gereja. Jadi untuk akhir tahun, jadi gereja aku ada ibadah. Kebetulan gerejanya ada di atas rumah aku, jadinya kita datang ya guys. Terus tanggal 1-nya kok aku ajak jalan kalau jadi. Mancing ikan dong. Ini aku nggak ada tatakan, jadi aku megang dengan tangan guys. Jadi kalau getar-getar seperti ini, ya Neo. I'm so relaxed. Aku mau Baby Monster. Nah, kita dengarkan lagu-lagu Baby Monster. Mancing kalau dapat foto ya. Oke. Iya dong, 2 kali live IDN. What you call? Ini part 2-nya guys. Masih banyak kan statistiknya.
Makasih banyak kayak Sula kupu-kupunya. Tell me baby how, tell me baby oh. Comment Master suka guys. Idol grup perempuan Korea yang aku suka itu Baby Monster. Aku juga mau nunjukin ini dong. Unhypen baru comeback ya guys. Yes. Tetap ada si perempuan itu. Unbelievable. Baru trailernya sih. Mari kita lihat ya. Interlude 1 ada chapter 1, chapter 2. Kita nonton ya. Kita nonton chapter 1-nya. No Way Back. Bentar iklan. Ini kayak cerita gitu sih guys. Aku tahu ini Songhoon. Tetap dengan vampirnya itu. Kemana dia akan berkelana? Tuh kan? Siapa ini? Kemarin Suha. Sekarang siapa ini? Suha juga. Puji Tuhan besok saya gereja ya semua. Jay. Apa ini? Mereka akan mencari apa? Liburan ya enggak guys, aku rencananya cuma sama kayak tadi. Kayaknya asik deh. The scene vanish. Oke, kita akan nonton chapter 2-nya. Bentar ya guys. Big girls don't cry. Aku juga mau ditolongin kayak Jungwon. Big girls don't cry.
Kalian harus nonton trailernya Unhypen guys. Lagi apa? Aku lagi liat trailernya Unhypen guys, karena bentar lagi ada comeback. Rekomendasi film, aku lagi nonton Shine on Me. Aku juga lagi nonton apa ya, Idol. Bukan, ada lagi. Aku lagi nonton apa nih? Coba bentar, aku cek dulu. Oh, ini Idol Eye. Aku lagi nonton Idol Eye, terus Shine on Me. Tentunya masih melanjutkan Spy X Family ya bunda-bunda. Habis itu Cash Hero sama Last Summer. Kemarin aku baru menyelesaikan Hotel Del Luna. Terus kok lagi live? Terus yang paling bagus apa? Semuanya bagus gak sih? Semua film tuh bagus menurutku. Jadi ada yang gagal. Favorit aktor dan aktris, jujur semua aktor dan aktris tuh mainnya film bagus-bagus guys, gak ada yang gagal. Kalau gagal berarti mereka tuh bukan artis kan, jago-jago semuanya. Favorit apa ya? Paling kalau favorit banget yang aku suka nontonin hampir semua dracinnya itu Cholushi sama Lin Yi aku selalu nontonin tuh. Dari drakor lama-lamanya Put Your Head on My Shoulder, habis itu Love Scenery, terus Everyone Loves Me. Bestie Baby Monster siapa? Aku suka Ahyeon. Nonton Hidden Love aku nonton The First Class, Hidden Love. Terus nanti katanya ada drama yang dimainin sama Lin Yi lagi, oke. Apa namanya, penulisnya sama kayak penulis First Class sama Hidden Love. Terus When I Fly Towards You aku juga nonton. Would You Marry Me? Bentar, aku agak lupa gitu, coba cek. Would You Marry Me yang kayak gimana ya guys? Drakor juga suka itu Last Summer, terus Idol Eye itu drakor. Yang Idol Eye itu pemeran ceweknya itu idol K-pop juga. Resident Playbook juga aku udah nonton, yang dimainin sama Go Yeon Jung ya kalau nggak salah. Lagu
Aku favorit Blue Yongkai. Blue Yongkai favorit. Rekomendasiin aku lagi nonton Shine On Me guys. Kalau Dracin yang aku lagi tonton ya. Derailment nonton gak? Nonton dong. Itu ternyata dua-duanya pernah praktek yang dokter itu kan, Derailment itu. Idol Eye tentang apa? Idol Eye itu tentang jadi cowoknya itu dia itu kayak boy group Korea. Terus makasih banyak ada di JKT48 show-nya. Shishe. Kalau nggak salah itu dia debut jadi solois. Terus kalian nonton lah sisanya, nggak boleh spoiler. Maaf telat, tadi aku baru nyampe Gencana. Kayak Free Runner kah, Lin? Mirip-mirip sih, tapi bedanya kan kalau pemeran ceweknya kan udah fans gitu kan. Habis itu lebih ke suka teleportasi ke waktu kan kalau Lovely Runner. Kalau ini tuh nggak ada teleportasi waktu itu nggak ada. Terus kayak ceweknya ini pemerannya jadi kayak pengacara gitu. Ellen lebih suka drakor atau dracin? Sebenarnya dua-duanya suka, tapi kalau boleh jujur yang sering aku nonton itu lebih banyak dracin. Entah dracin yang kayak kolosal terus atau yang modern, itu aku lebih banyak dracin sebenarnya. Tapi kalau drakor aku juga nonton yang kolosal, tapi mungkin emang lebih banyak kalau kolosal tuh yang dracin. Modern kayak sama-sama kayak, tapi kayaknya dracin deh. Nontonnya tipe maraton atau yang ongoing? Aku dua-duanya. Kadang kalau ongoing aku tonton, terus aku nungguin sampai minggu depan aku nungguin. Kayak SPX Family aja ini aku masih nungguin episode berikutnya. Terus kalau misalnya kayak misalnya drakornya itu udah lama tapi aku baru nonton, itu aku baru maraton. Anime nonton gak? Nonton. Aku nonton Spikes Family, terus I may be a girl receptionist, terus apa lagi ya? Gimana sih cara ngeliat story? Fruits Basket, Sakamoto, terus yang itu yang cowoknya gamers, iya gak sih? Iya gak sih? Kayaknya iya deh. Apa ya? Oh ini Yamada Kun. Tuh aku juga nonton. Apa lagi ya? Sama Time Loop juga aku nonton. Upin Ipin aku juga nonton guys. Upin Ipin, Bobo Boy, terus Sophia the First aku nonton. Biasanya hamil siapa Ci? Aku biasin semuanya, ketujuhnya aku biasin. Cuma yang aku biasin banget Jay, Chibi Maruko-chan nonton. Chibi Maruko juga. Ellen, ending favoritnya apa? Spy X Family. Jujur aku suka banget sama Spy X Family karena kadang ada lucunya, kadang kayak ada kayak gitunya. Kayak aku ngaponian lagi. Iya, aku ngaponian lagi Shinchan. Oh, cici aku suka banget Shinchan, tapi aku jujur belum nonton Shinchan. Cici aku tuh suka banget Shinchan sama Detektif Conan, tapi aku belum nonton. Doraemon aku nonton.
sabar, ditunggu ya. Tunggu aja, aku nggak tahu kapan, bisa aja tahun depan aku postnya, bisa aja 2 tahun lagi aku baru post. Anime yang asik, Spy X Family asik. Sebelum konser, foto apa ya? Aku nggak ada foto sama Gracie, jujur ya. Aku nggak ada foto konser kemarin. Aku nggak foto sama Gracie. Aku foto selfie doang yang aku udah kirim di live di X. Itu doang. Aku nggak ada foto sama dia. Nggak ada foto kakak. Nonton Blue Lock gak? Hah, Blue Lock apa ya? Maksudnya kayak Suara Bucket Mawarnya. Pindah tempat iya dong. Lagi live P. Ini. Film Indonesia, aku pernah nonton Agak Lain, pernah. Dilan pernah. Wangi daging ya. Masak apa ini papi aku? Lebih suka nonton film komedi atau horor? Komedi. Komedi. Horor ya bisa-bisa lah, tapi kalau ada komedinya. Ya kalau horor banget tidak bisa. Lebih suka zombie atau horor? Zombie. Minta pose hand sign Team Love dong, boleh kakak, boleh. Gimana ya? Aku nggak ada tatakan. Aku taruh di mana ya? Bentar ya. Dadah, maaf ya kelingking aku bengkok. Maaf ya, aku tuh kadang suka insecure kalau misalnya makasih banyak Kak Vicky DQ Mas Batangnya, sheshe. Aku tuh kadang kan Rhapsody ya. Rhapsody kan di endingnya ada gini ya. Tapi kan itu kan mirroran kan, kalau misalnya di sebelah sana pakai ini. Tapi kan aku lebih sering di sebelah kiri. Begini kan. Terus kayak kok kalian suka ngeliatin aku lagi Rhapsody, terus aku di tangannya sebelah sana, aku kayak pas gini kayak ya bengkok. Langsung gitu kan kayak oke. Kamu udah makan? Abis ini aku makan Kak. Aku belum makan sih sebenarnya dari sore ke malam. Aku belum makan, tadi aku baru sarapan doang pagi-pagi, langsung nasi padang kayak jeng.
Udah pernah nonton film agak? Aku pernah nonton. Aku nonton yang terakhir itu, yang agak layan itu. Seru guys, seru itu ngakak banget. Saran rasa bihunku. Jujur aku lebih suka yang goreng. Aku lebih sering makan yang goreng kalau bihunku. Karena enak aja. Gimana ya? Ya kan, itu tuh kayak aku ngerasa di bioskop hari itu agak lain, semuanya tuh tertawa. Dan kalau ketawa sekencang-kencangnya pun orang gak akan memarahi kita, karena yang lain juga ketawa gitu loh. Jadi tidak akan mengganggu. Libur jaketian aku mancing. Udah, jangan tanya lagi, jangan sampai aku pin lagi nih. Saya nggak liburan saya. Thank you. Tanya lagi, awas, saya sudah jawab itu berkali-kali. Hari ini aku udah berapa kali ngomong itu. Sorry. Aku di rumah aja, aku sayangku semua. Aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Saya lapar. Aku mau makan. Ada wangi daging apa ya? Coba kalau aku teriak kedengeran gak ya? Saran kegiatan liburan selain mancing. Aku punya satu kegiatan. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Terus tidak berbayar. Sungguh sangat menyenangkan. Sangat mengasyikkan. Pokoknya kalau kalian melakukan kegiatan ini, wah, tidak ada beban, yaitu tidur. Ya kan, itu sangat bermotivasi. Aku aja tadi rebahan, tidak ngapa-ngapain, hanya memutar musik. Tiba-tiba aku memikirkan satu film di otak aku. Keren banget. Kamu denger gak filmnya apa yang aku bikin di otak aku? Ini gak jelas, cuma kalian pikir sendiri aja lah ya. Jadi ada satu anak perempuan dan anak laki, dan mereka berdua tuh pintar banget di sekolah mereka. Mereka sepintar itu, kayak mereka rankingan. Terus mereka pun gak bermusuhan, mereka berteman baik karena dari kecil. Keluarganya si cowok itu mereka itu keluarganya itu harmonis banget, penuh kasih sayang dan support. Apapun yang dilakukan si cowok itu oke. Keluarganya dukung. Bukan referensi dari drakor. Ini nggak tahu sih, mungkin ada yang mirip-mirip karena emang cerita yang biasanya sering ada. Cuma ini dari otak aku. Terus si cewek ini keluarganya
mereka berdua kastanya sama, mereka dua-duanya kaya raya pokoknya. Tapi si cewek ini berbeda, papahnya ini, ayahnya ini kayak harus perfect banget, harus sesempurna itu, keluarganya harus sesempurna itu pokoknya ayahnya. Terus kayak ayahnya pokoknya kayak nge-strikin si cewek ini, kamu tuh harus nilainya paling bagus, harus di atas ini. Nah karena dua-duanya sama keluarganya, kayak kastanya tuh sama, tapi ayahnya itu kayak nggak selalu puas dengan hasilnya, jadi dia pun ngebandingin diri dia sama keluarganya yang cowok itu. Jadi walaupun gak musuhan tapi tetap ada persaingan. Nah habis itu ujian udah kelar, ternyata ayahnya tahu kalau misalnya nilai anaknya di bawah si cowok. Pulang-pulang anak si ceweknya itu langsung dimarahin, diomel-omelin kayak, kamu kenapa dapat 95, kenapa nggak 100? Padahal 95, kenapa 95, kenapa nggak 100? Pokoknya marah-marah, berantem, akhirnya si ceweknya nenangin diri keluar dan ketemulah sama si cowok itu di stasiun bus. Abis itu ceritalah si ceweknya kayak penyebab kenapa ayahnya se-strict. Ini bukan cerita aku, cerita otak aku. Terus ternyata coba bilang cowok ini tuh kenapa alasannya ayahnya tuh strict ke dia karena dulu tuh dia punya kakak perempuan, tapi kakak perempuan ini sakit dan harusnya perusahaan ayahnya itu diwarisin ke kakak perempuannya itu, tapi dan ayahnya tuh sayang banget sama kakak perempuannya itu, tapi karena kakaknya sakit habis itu meninggal dunia, jadinya ayahnya ngebamenin semua kesempurnaan itu harus ke dia. Nah habis itu bukan kisah nyata, ilusi. Oke. Terus lanjut, habis itu udah cerita-cerita, udah tenang, si ceweknya ini akhirnya mau pulang, tapi cuma masih duduk di situ. Pulang dari dadah ke si cowok, senyum hangat ke si cowok. Padahal itu lampu menyeberang jalannya itu udah hijau, tapi tiba-tiba ada truk yang remblong, terus si ceweknya itu ketabrak pas lagi dadah-dadah ke si cowok itu di depan mata si cowok itu. Abis itu dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba besoknya si cowok itu dapat kabar kalau misalnya si cewek ini dibawa ke luar negeri untuk pengobatannya. Habis itu mereka udah nggak bisa ketemu karena kayak nggak tahu si cewek ini dibawa kemana, ya kan. Habis itu beberapa tahun kemudian mereka ketemu di suatu acara kayak reuni kumpulan orang-orang kaya, asik. Terus di situ si cewek tiba-tiba ayahnya ngebawa cewek itu, terus cowoknya juga datang kan ayahnya sama keluarganya dia, terus ngasih cewek itu. Tapi tiba-tiba si ceweknya tuh hilang ingatan, jadi dia nggak tahu kejadian masa lalu gimana, dia kecelakaannya dia nggak tahu. Tapi ayahnya karena agak licik, jadi ayahnya itu ngeganti identitas si anak ceweknya ini menjadi kakaknya dia, karena mukanya dia sama kakaknya dia itu lumayan mirip karena ada kakak, jadinya ngeganti. Dan orang-orang pun kan si ceweknya kan cerita ke cowok waktu itu kan kalau misalnya kakaknya sakit habis itu meninggal dunia, tapi orang-orang lain tuh belum pada tahu kakaknya tuh kemana. Selama ini ayahnya ini selalu bilang kalau kakaknya lagi belajar ke suatu negara, jadinya jarang dilihat. Dan habis itu kan si ceweknya ketabrak, jadi ayahnya tuh bilang ke orang-orang kalau misalnya si adenya ini, yang si ceweknya ini tuh udah meninggal dunia karena ketabrakan itu. Tapi dia langsung ngeganti identitas si adenya ini menjadi kakaknya dia.
menjadi kakaknya dia. Nah habis itu udah tuh, habis itu identitasnya menjadi kakaknya dia, tapi si cowok tahu ini tuh bukan kakaknya, tapi itu tuh dia. Tapi ya masalahnya dia yang ingatan, jadi dia nggak tahu apa-apa, ya kan. Habis itu bentar, aku belum tahu lanjutannya. Nah habis itu si cowok ini akhirnya perusahaannya kerjasama sama si cewek ini. Habis itu si cowoknya berusaha untuk mengingatkan kembali kenangan masa lalunya, kayak misalnya si cewek ini suka minum milk tea, terus kayak pokoknya diingetin. Abis itu aku nggak tahu. Bentar, berikan aku mikir 1 menit. Oke, tahu. Habis itu si adiknya cewek ini dijodohin sama papahnya ke keluarga lain. Habis itu dijodohin padahal nggak suka, dia sukanya sama yang sobatnya ini. Habis itu walaupun dijodohin, tapi karena udah tua umur ayahnya juga sakit-sakitan, dia meninggal dunia. Terus sebenarnya si cewek ini udah ingat ingatannya, kan udah dipulihin kan sama si juga. Gak nyambung ya, tolong. Yang dijodohin ceweknya. Terus abis itu ayah meninggal dunia. Terus si mamahnya bilang kalau misalnya sebenarnya dia itu namanya ini, maaf ya selama ini kita pakai identitas kamu ke kakak kamu karena ini mau kemauan ayah kamu. Habis itu akhirnya si cewek ini bilang ke yang dijodohin itu kayak, maaf ya aku nggak bisa sama karena kamu, karena aku udah ada seseorang di hati aku. Habis itu langsung dia ketemu teman masa kecilnya. Udah di end guys, nggak tahu guys. Keren kan ya, keren. Endingnya nggak nyambung, tapi kalian coba nyambungin aja deh sama isi otak kalian aja, disambungin aja. Endingnya kecepatan. Season 2 ada? Nggak ada. Masih banyak Kak Chandra Agus Kak Chandra Agus hatinya si love besar. Ya kan, tinggal cari ending yang bagus aja. Keren banget. Itu belum ada di drakor sama Dracin seingat aku. Selama ini aku nonton Dracin drakor gak ada yang ceritanya kayak gitu. Jadi ini emang from my brain. Kalau ikat kebun binatang saat hujan mau jadi apa? Aku udah pernah jadi jerapah guys. Aku baru ingat, aku tuh jarang banget nonton J-drama, tapi aku lebih sering nonton animenya. Fugo mana Lin? Fugo di luar guys. Fugo di luar. Kalian kalian nggak ada cerita nih, kayak misalnya kalian tiba-tiba membuat film apa? Kalau mau komentar ada batasannya ya? Udah capek pas kuliah, Lid. Semangat ya kak, karena aku belum merasakan capeknya kuliah. Baru semester 1 nih bro.
Maaf ya, baru beberapa bulan. Ya masih pemula, maaf ya guys. Masih belum tidak tahu apa-apa aku. Masih banyak Kakak Risma, takutnya. Cici. Dosen kamu ada yang killer gak? Nggak ada, semuanya tuh baik-baik guys. Aku merasakan dosen aku tuh semuanya baik-baik. Cuma aku nggak bisa nguap aja. Karena kalau nguap disuruh bikin TikTok di depan kelas. Cerita dong Lin, bosen nih. Tadi aku udah bikin film loh kok kak, film pendek beberapa detik. Jangan dong, jangan nguap dong. Aku berusaha. Biasanya kalau aku mau nguap, aku pura-pura cari barang di bawah kolong. Lihat masuk, kita tuh ada kayak ketentuan gitu, kayak masih 15 menit ternyata itu it's okay. Cuma kalau dia udah lebih dari 15 menit baru walaupun kalian masuk tetap tulisannya absen. Kalian kejadian memalukan ini apa yang pernah kamu lakukan pas SD? Pas SD? Lupa. Oh, mungkin ini ya. Ini bukan malu sih, tapi lebih ke lucu. Jadi aku pernah jualan penghapus, aku gunting-gunting. Aku potong-potong penghapusnya. Tapi ada aja yang mau beli, aku bingung. Masih banyak kayak Yosua, makannya. Makasih banyak. Tapi kayak aku inget banget kemarin pas lagi off air yang di Ancol itu, aku tuh nggak ngeliat ada lubang di bawah di bawah jalanannya. Aku pede aja aku jalan, tiba-tiba aku kecemplung di lubang itu. Terus kayak padahal di situ aku udah diingetin hati-hati ya, dia ada lubang. Terus kayak di situ juga ada banyak kayak hati-hati ya jalannya. Terus aku udah kecemplung di lubang, kayak semua mata tertuju pada aku, kayak hati-hati. Terus aku berusaha langsung lari menuju tenda agar tidak terlihat. Enggak luka untungnya, kayak udah nyemplung aja kakinya. After perform, tapi untungnya nggak ada yang di videoin, jadi tidak ada jejak digital. Itu udah diingetin 1 detik 2 detik sebelumnya tuh udah diingetin hati-hati ada lubang, tapi aku nggak denger. Tapi untungnya lubangnya itu kayak kering, cuma lubang biasa doang, nggak ada apa airnya, nggak ada lumpur, nggak ada. Jadi kayak ya lubang kering aja udah gitu. Terus apa namanya, aku juga pernah kan ke rumah hantu, namanya kaget, aku megang pundak, aku kira pundak kok aku ngeliat pas keluar sudah lama aku keluar, aku baru sadar itu pundak orang lain yang nggak aku kenal. Maaf ya kak.
Pundak kanan atau pundak kiri, aku juga lupa lagi pundak apa. Itu tuh pas SMP kayaknya masih kecil deh rumah hantunya itu. Belok kiri. Dan aku bentar lagi mau ke SMP. Semangat ya bro, semangat. Emang yang dikagetin hantunya apa, Lin? Nggak tahu guys, tuh ada temanya. Oke, paham. Gimana Lin semester satunya? Sungguh sangat menyenangkan ya guys. Bertemu banyak teman-teman baru yang juga jauh dari keluarganya. Ada yang dari Bangka. Terus juga bermain bersama mereka, ngindep bareng mereka, ngerjain ujian bareng mereka, ujian yang take home, terus juga presentasi. Aku merasakan presentasi lagi buat brand. Terus habis itu namanya diliatin para dosen. Habis itu disuruh pakai mic gara-gara suaranya kekecilan satu kali. Habis itu udah deh. Jadi guys, di ruangan aku tuh setiap ruangan tuh ada mic-nya. Jadi kalau misalnya suaranya kecil tuh disuruh pakai mic aja. Karena emang ruangannya tuh gede banget kan. Jadi habis itu aku teriak-teriak. Biarkan kalian teriak-teriak lah, denger lah aku teriak-teriak. Malam tahun baru kemana? Ini sudah dipin ya kak di bawah. Sudah dipin. Jangan dong, aku gak mau cepet-cepet semester tinggi-tinggi itu, menakutkan. Aduh. Berapa matkul yang dapat A? Tentu banyak dong. Aku paling rendah C for Salim. Ya aku paling rendah C. Sisanya di atas itu. Aku suka. Matkul kamu yang paling kamu suka? Apa ya? Kalau ada matkul yang menegangkan tuh ada satu matkul tuh menegangkan banget, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Itu paling menegangkan menurut aku karena itu hafal-hafalan dan harus hafal banget. Nah itu kamu dapat nilai A kah atau apa? Yang mana tuh kak?
Yang C itu yang pengantar ilmu komunikasi karena sedek-dekan itu. Yang lainnya A plus. Makanan favorit kamu, aku suka semua makanan sih guys, kecuali seafood. Ya kan, ada pengantar kan? Masa kalian nggak ada sih? Kayaknya ada deh di semua, hampir beberapa jurusan tuh ada pengantar gitu-gitu. Buat kayak dikenalin gitu loh. Ini tuh apa namanya, jurusannya apa, tentang apa. Ikan teri juga alergi. Iya, aku nggak pernah makan ikan guys, FYI. Aku belum pernah makan ikan, sekecil apapun ikannya itu. Hari yang paling kamu suka? Aku paling suka hari Senin. Aku suka banget hari Senin. Aku paling suka hari Senin guys. Pasti kalian kaget, aku yakin kalian pasti kaget, tapi iya benar, aku sukanya Senin. Senin upacara seru tau guys, berdiri bisa melamun. Terus kalau misalnya lagi istirahat di tempat tuh kayak wah enaknya. Buah kesukaan aku suka manggis guys. Jadi malam kemarin tepatnya aku dibeliin manggis, kayak haha, kok kamu tahu aku suka manggis. Tahu game tebak? Tahu kak, apa itu? Kata Aralis susah bukanya. Dia belum tahu trik cara membukanya. Jadi tuh kan kalau buah manggis kan bulat kan, terus di atasnya tuh ada tangkainya. Nah tangkainya itu dipencet sama kita, nanti langsung kebuka buahnya. Udah deh, langsung dinikmatin. Jadi kayak tangkainya itu fungsinya kenapa nggak dicopot-copot? Itu karena kita tekan gitu loh, kayak minum ramune gitu loh. Langsung kebuka, dia langsung kebelah dua, bener-bener kayak literally bagian, mungkin ada salah satu bagiannya pasti ada yang langsung kebelah dua, jadi kayak bisa langsung dinikmatin. Beda-beda sih setiap orang ngebukanya, tapi kalau cara cepetnya kayak gitu. Enak kok kalau misalnya udah bisa bukanya tuh udah enak. Manggis nggak semuanya kecut, ada yang manis banget, enak banget. Kok
kok jadi ke Jogja enggak guys, jadi kok aku nggak jadi ke Jogja, dia di rumah juga seperti saya, di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bisa, berarti kalian kalau harus mau beli buah manggis tuh dicek dulu apakah itu keras atau tidak. Di rumah aku ada pohon mangga, rambutan, pepaya, nangka, jadi kalau mau buah nggak usah beli. Keren banget. Dulu aku ada pohon rambutan tapi udah ditebang sama pohon mangga, jadi aku punya pohon rambutan dan pohon mangga. Suka kopi apa matcha? Aku sukanya milk tea. Aku suka banget grass jelly with fresh milk, itu tuh enak banget. Jadi tuh nggak ada gulanya, jadi manisnya tuh dari cincaunya. Ya, garis keras. Aku suka itu diantara yang lain. Cokomin tetap di hati sih. Es krim nomor berapa? Es krim nomor berapa? Ada nomor kah? Lagi live. Bohong apa tuh? Kalau mango number 2 suka juga. Bisa ganti gak sih jadi Cokomin number 1? Bisa gak sih? Masih banyak Kak Bagus Pen fireworknya. Mancing apa? Mancing ikan dong. Aku liburan cuma bernapas saja kegiatannya. Gak apa-apa Kak, mari kita bernafas, jangan lupa nafas. Lin, di sana nggak mati lampu? Enggak dong, kita nggak mati lampu di sini. Terang tuh, lihat. Kalau nggak udah gelap-gelapan. Sudah mati lampunya, udah mati, gelap semua. Aku belum mancing guys, aku baru mancingnya besok kalau jadi, doain ya. Dan kamu pakai data atau wifi? Oh, pakai dua-duanya guys. Kece gak dua-duanya? Dua-duanya yang diawali oleh nomor 10 ada Kalipsi, makasih banyak kakak. Di nomor 9 ada Kak Galang Siraj, makasih banyak kakak. Nomor 8 ada Kak Bagus Pen, makasih banyak kakak. Nomor 7 ada Kak Calvin H, makasih banyak kakak. Nomor 6 ada Kak Karisma, makasih banyak kakak. Nomor 5 ada Kak Satsat, makasih banyak kakak. Nomor 4 ada Kak Chandra Agustian, makasih banyak kakak. Nomor 3 ada Kak Yosua, makasih banyak kakak.
Nomor 2 ada Kak Vicky DWQ, makasih banyak kakak. Nomor 1 ada Kak Dakdik Dukder, makasih banyak kakak. Makasih banyak ya semuanya. Makasih banyak kakak. Makasih ya, dadah. Kalian buru-buru banget. Aku mau ulang lagi nih dengan versi slow motionnya. Mau diulang lagi pakai versi slow motionnya? Maukah? Tidak, jangan. Oke. Kalau nggak 10 menit lagi baru selesai. Makasih banyak semuanya. Dadah.